Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Prim Al-Ghifari, NIM 21110951034 dari kelas pengenalan optimasi tahun 2024. Baiklah, kali ini saya akan presentasikan terkait tugas besar yaitu implementasi dari PSO dengan berdasarkan review dari jurnal. Nah, judulnya sendiri itu saya ngambil terkait PSO, Base Automatic Generation Control of the Two Area Power System. Nah, untuk jurnalnya sendiri, itu saya ngambilnya dari Load Frequency Control Interconnect Power System using Gray Wolf Optimization. Nah, di sini juga dijelaskan mengenai PSO itu sendiri. Di sini terdapat perbandingan ada PSO dan juga Gray Wolf Optimization. Nah, uh, di sini sebelum di sini terdapat permasalahan dalam artikel tersebut, yang mana kita membutuhkan perangkat kontrol tambahan pada sebuah sistem tenaga, di mana pada saat terjadi load frekuensi untuk melakukan pengontrolan frekuensi beban atau LFC, itu merupakan aspek penting dalam sistem tenaga listrik yang penting untuk menjaga stabilitas jaringan tenaga listrik. Nah, dibutuhkanlah sebuah SMIB atau Single Machine Infinite Bus yang memunculkan sederhana yang digunakan untuk mempelajari stabilitas dari sistem tenaga tersebut. Yang mana kita sangat penting untuk melakukan optimasi PSS dengan parameter yang tidak optimal, sehingga itu dapat mengurangi kemampuan dari sistem dalam meredam osilasi. Nah, dalam multi area sendiri itu terdapat koordinasi yang baik untuk menjaga frekuensi dan pembagian daya sesuai kebutuhan dengan tegangan yang umum meliputi gangguan beban atau load disturbance, variasi beban menyediakan perubahan frekuensi delta F yang tidak diinginkan. Lalu kita membutuhkan kendali lintas area, Thailand control, pertukaran daya antara area harus dijaga agar penyesuaian nilai-nilai referensinya. Nah, dibutuhkan dynamic stability response, sistem terhadap gangguan harus stabil dan cepat kembali ke steady state. Nah, sehingga dibutuhkanlah solusi berbasis PSO karena semua pengontrolan ini menggunakan PID salah satunya. Namun kita sangat kesusahan dalam menentukan parameter PID yang paling tepat agar pengoptimalan kita dapat terjadi, karena sistem yang kita tangani merupakan sistem dalam kondisi yang dinamis dan lumayan kompleks. Solusi berbasis PSO sendiri itu merupakan sebuah kita menggunakan algoritma optimasi berbasis populasi yang terinspirasi dari perilaku kawanan burung atau ikan. PSO dapat digunakan untuk tuning parameter PID dalam AGC dalam hal ini atau dalam hal AGC. Keunggulan dari PSO sendiri itu mampu melakukan global search atau mencari solusi optimal di seluruh ruang parameter. Efisiensinya dapat menemukan solusi dibandingkan metode konvensional lainnya dan lebih cocok untuk sistem non-linear dan multi-area. Nah, secara sederhana, diagramnya itu seperti ini dalam sebuah sistem multi-area, di mana kita membutuhkan AVR, lalu masuk ke dalam exciter, lalu ada generator dan power network yang akan dikontrol, lalu bakal ada feedback untuk mengatur ulang dari AVR-nya lagi. Nah, dan ada juga PSS yang mana ada variabel P, N, or F-nya. Nah, manfaat dari penggunaan PSO sendiri itu dapat melakukan optimasi secara real time di sistem tenaga. Nah, efisiensi juga, efektivitas jangka panjang. Nah, untuk melakukan pendesainan, itu kita membutuhkan beberapa langkah-langkah. Yang pertama, kita tentukan dulu tujuan atau fungsi. Misalnya minimal overshoot, waktu naik, waktu keadaan mantap. Nah, ini dapat kita langsung lakukan pada MATLAB, yang mana jika kita mempunyai sebuah sistem, maka ini semua bakalan tercapai. Nah, inisialisasi juga ini dalam program ini juga sudah terlangsung dapat dilakukan. Nah, lalu kita bakal melakukan terapan PSO untuk mencari parameter optimal PSS. Nah, untuk diagram blok dari sistem AGC ini dapat dilihat seperti ini, yang mana terdapat dua area yang berbeda, area 1 dan area 2, dengan masing-masing menggunakan pengontrolan PID 1 dan PID 2. Lalu jika kita gabungkan dua area ini, itu bakalan kita butuhkan lagi PID ketiga untuk melakukan pengontrolan. Nah, sehingga kita membutuhkan transfer function dari diagram blok yang sudah disederhanakan seperti tadi. Nah,
Untuk setiap area itu bakalan dihubungkan melalui tie line, sehingga fungsi alih total dapat diturunkan dengan mempertimbangkan hubungan paralel dan serinya. Secara umum, fungsinya itu adalah uh, transfer function sama dengan ns per ds, yang mana ns merupakan numerator mencakup semua elemen input dan ds denominator menggabungkan dinamika sistem tertutup. Nah, untuk di area 1 itu terdapat G1, G terdapat governor, turbin, dan power system. Yang mana untuk nilai-nilainya dapat dilihat sebagai berikut. Sehingga kita dapatkan fungsi alih totalnya adalah ini. Oke. Nah, kita lanjut untuk area 2. Di area 2 sendiri, itu G2 terdapat juga governor, turbin, dan power systemnya dengan nilai-nilai seperti berikut. Nah, jika kita lakukan penggabungan, kita mendapatkan fungsi alih totalnya adalah seperti ini. Nah, tadi kan kita sudah menemukan fungsi alih dan segala macamnya. Sekarang kita membutuhkan untuk melakukan optimasi itu adalah menemukan fitness functionnya. Di sini kita menggunakan ITA dengan PSO. Nah, ITA sendiri merupakan integral time absolute error, adalah sebuah fungsi kebugaran atau fitness function yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem kontrol. Nah, pada perancangan pengendali itu kita AGC ini untuk minimalkan penyimpanan frekuensi delta F dan perubahan daya Thailand dengan mempertimbangkan waktu. Nah, fungsi matematis IT dinyatakan sebagai ITA integral dari 0 sampai T final karena ini melakukan time absolute error. Berarti kita melakukan integral. Nah, di sini ada uh, lalu T dikali dengan delta F1 ditambah dengan T dikali delta F2 dan T dikali dengan delta Thailandnya per DT. Nah, delta F1 dan F2 itu melakukan penyimpanan frekuensi atau fungsi kita tadi. Ini memiliki frekuensi nominal base-nya 50 Hz kalau untuk Indonesia. Nah, untuk delta P Thailand merupakan perubahan daya dan T waktu adalah waktu untuk memberi bobot besar terhadap error yang terjadi. Nah, kita dapat kita lakukan simulasi ini menggunakan MATLAB dan juga Simulink. Kita harus membangun dulu sistemnya sebagai berikut. Ini saya sudah membangun sistemnya. Nah, ini saya sudah membagi ada dua sistem. Ini yang bagian bawah. Nah, bagian bawah adalah sistem tanpa PID. Jadi kita menggunakan pengontrolan biasa, konvensional. Dan yang di atas adalah setelah kita menggunakan PID. Namun, untuk menentukan PID-nya sendiri, kita harus menggunakan program. Dan kita butuh PSO tadi untuk mencari nilai PID-PID tersebut. Nah, caranya ialah pertama, kita harus menggunakan fungsi tuning dalam nanti dalam keseluruhan PSO kita dan kita menggunakan dari si ITA tadi atau integral time absolute error. Nah, kita harus memanggil fungsi fitness ini agar kita dapat menemukan nilai terbaik dari PID yang kita butuhkan. Ini merupakan program dari PSO yang dapat kita implementasikan untuk mencari PID tadi. Nah, ini adalah definisi PSO dan sini kita masukkan dengan maksimum iterasi adalah 100 nantinya. Jadi kita bakalan melakukan sampai iterasi 100 sehingga mendapatkan nilai paling optimal dari sistem tersebut. Nah, kita lanjut dalam melakukan initializing sistem dan main loop-nya seperti ini. Nah, kita bakalan melakukan contohnya untuk menemukan nilai-nilai PID dari sistem ini. Nah, dan tak lupa juga, karena kita menggunakan sistem ITA, kita harus mendefinisikan ITA tersebut di sini. Nah, ini adalah nilai-nilainya dari semuanya. Nah, oke, kita bakalan melakukannya. Namun, untuk melakukan agar sistem ini dapat terhubung dengan MATLAB, nah, di sini ada tools MATLAB-nya untuk kita panggil. Nah, itu workspace tulisannya. Nah, dengan variable name kita adalah ITA, tadi sudah dibuatkan dari program MATLAB-nya. Nah, karena di sini kita tuningnya itu kita menggunakan kakak, berarti setiap PID-nya itu kita bakalan berubah menjadi kakak 1. Nah, ini adalah kakak 2. Kakak 2.
kakak 3. Nah, begitu juga untuk PID dari berikutnya. Di sini ada 3 pengontrolan PID. Jadi di sini menjadi kakak 4. Ini adalah kakak 5. Maaf, ini tulisannya harus kecil. Kakak 5. Sampai nanti totalnya adalah ke kakak 9. Skip saja. Oke, di sini semuanya sudah kita atur dari PID 1 sampai kakak 9. Nah, untuk melakukan running dari program PSO itu kita langsung dari mandatnya. Langsung aja kita run dengan 2 file ini terbuka. Nah, di sini sudah muncul tadi PSO. Nah, ini programnya lagi berjalan yang membutuhkan komputasi yang lumayan besar. Jadi kita akan menunggu waktu sampai iterasinya ke 100. Nah, jika memang programnya itu sudah jalan, maka ini bakalan simulasinya bakal otomatis terjalankan sendiri. Nah, tapi karena saya sudah pernah melihatnya sampai iterasi 100, nah di sini sudah dibuatkan iterasi satunya sudah muncul, yang mana swarm GBase-nya adalah 0,2416. Jadi bakalan terus tergenerate sampai iterasi ke 100. Nah, ini bakal terus dipanggil oleh main loop ini. Nah, main loop yang semua ini dengan cek velocity. Di sini kita update the base-nya, update GBase-nya, mendapatkan nilai GBase, mendapatkan cek velocity dan sebagainya, hingga nanti di akhir kita mendapatkan iterasi ke 100. Oke. Ini sudah di iterasi ke-8. Nah, namun saya sudah mencatatnya untuk hasil dari iterasi terakhir. Nah, untuk memasukkan, nah di sini kita close terlebih dahulu untuk dapat kita lakukan nilai-nilainya. Nah, untuk mengetahui berapa sih nilai-nilai dari data kita tadi, itu bisa kita lihat datanya. Kita stop aja dulu. Oke, nah di sini kita double klik. Nah, inilah data-data PID kita dari 1 sampai 9 tadi. Ini, nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Nah, jika seandainya kita telah selesai melakukan di iterasi 100, itu saya sudah mencatat sebelumnya, maka nilai-nilai ini PID-nya akan kita ganti dari 1 sampai 9 tadi sesuai dengan PID-nya. 1 itu adalah 1, PID 2, 1 itu adalah 1, PID 2 itu 1. Ya. Untuk PID yang kedua, itu P-nya negatif 0,2050. Ini adalah negatif 0,007, negatif 0,0072, 1 adalah 1. Terus untuk PID ketiga 0,765, 0,3,1874. Ini negatif 06. Ini adalah negatif 1. Oke, nilai PID-nya sudah kita ganti. Sekarang kita bakal melihat hasil dari PID kita. Jangan lupa kita lakukan run. Nah, sini kita bakal lihat terlebih dahulu bagaimana hasil dari setiap sistem. Nah, ini adalah untuk PID 1, ini kita dapat membandingkannya langsung dengan konvensional tanpa melakukan PID. Oke, nah ini adalah hasil PID 1. Oke, kita lihat combine dalam setiap sistem. Nah, ini untuk PID 1 berarti ini dengan sistem yang 1.
Nah, kita bisa lihat grafik responnya. Nah, di sini dia. Oke, di sini kita dapat juga melihat maksimum peaknya dan semuanya. Nah, eh, oke. Nah, di sini kita dapat melihat yang biru itu adalah sinyal awal tanpa sistem konvensional kita. Nah, yang kuning adalah hasil dari optimasi. Sudah jelas di sini sangat berbeda sekali perubahannya, sangat nampak. Yang mana nilai overshootnya saja untuk sistem itu eh, tidak adanya lagi osilasi dari sistem karena setelah kita melakukan PID menggunakan PSO. Nah, dengan melakukan waktu rest time sini, fall time-nya ada. Nah, yang terpenting itu sistem sudah sangat bagus. Overshoot-nya sudah sangat dikurangi dan bahkan undershoot-nya jauh sangat dikurangi. Kan sistem jadi cepat mencapai keadaan steady state-nya. Nah, untuk itulah penerapan dari PSO. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.